Oke, 10.000-nya adalah konstanta, 2.000-nya adalah koefisien. Ya, diingat-ingat ya. Regresi ini kayak AX plus B gitu ya. AX plus B. Jadi A-nya adalah koefisien, B-nya adalah konstanta. Oke, saya lanjut. Nah, kurva yang bentuknya seperti ini bisa kita menggunakan differential pricing. Artinya apa? Artinya di sini kita misal ngejar 5.000 demand ya. 5.000 demand ini kita kejar dengan satu harga yang sama. Ya, let's say $2,5. Kita juga bisa mendiskriminasi harga sekarang. Kita bikin differential pricing atau kita bikin dynamic pricing. Ya. Contohnya, demand 3.000 ya, demand 0 sampai 3.000 kita kejar dengan harga 3,5. Ya. Kita kejar dengan harga 3,5. Dia diwakilkan oleh blok yang ini ya, dengan blok yang ini. Saya juga bisa mengadjust sisanya 3.000 ke 6.000 ya, 3.000 ke 6.000 saya kejar dengan harga $2. Ya. Saya kejar dengan harga $2. Kalau tadi demand-nya 5.000, sekarang demand-nya adalah 6.000 nih ya, naik dikit. Tapi saya kejar dengan dua harga yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya pakai skema pertama, single pricing ini, sama pakai skema kedua, pakai dynamic pricing ini, kira-kira revenue saya banyakkan yang mana? Gitu ya. Revenue saya banyakkan yang mana? Pertanyaannya kan itu ya. Nah, berarti kita kaliin aja misal 5.000 kali 2,5. Berarti berapa? 5.000 kali 2,5, 12.500 ya. 12.500. Nah, kalau ini berapa? 3.000 kali 3,5 berarti 10.500. Kemudian ini 3.000 dikali 2 berarti 6.000. Berarti 10,5 tambah 10,5 tambah 6.000 berarti 16.500. Artinya apa? Dengan kita melakukan differential pricing ini, kalau semuanya sesuai dengan asumsi kita gitu ya, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan total revenue yang lebih besar sebenarnya. Ya. Nah, nanti yang akan kita cari menggunakan solver, optimize-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, differential pricing yang kita lakukan, nanti kita akan menggunakan pakai dua asumsi. Yang satu adalah without capacity, jadi kita tidak mengakomodir kapasitas, jadi kita loss saja gitu ya. Sama yang kedua, gimana kalau nanti kita pakai capacity. Nah, tadi kan ketika kita bicara di awal revenue management, kita kan menaikkan profit atau menaikkan revenue dengan mempertimbangkan supply chain aset. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan revenue management atau pricing management, kita selalu mengakomodir yang namanya capacity atau availabilitas produk gitu ya. Jadi kita harus lihat nih pabrik kita atau fasilitas kita bisa support berapa sih? Gitu. Nah itu yang harus kita cek terus sebagai orang produksi, ya. Sehingga nanti di contoh yang pertama ini di Excel yang pertama saya akan tunjukkan ke teman-teman gimana caranya without capacity sama with capacity. Nah fungsi yang without capacity ini kita pakai dua persamaan. Kita pakai persamaan yang kita pakai persamaan yang pertama ini. Sama kita pakai persamaan yang kedua, kalau kita bicara without capacity. Nah, kalau kita pakai differential pricing dengan mengakomodir capacity, kita akan pakai fungsi yang kedua ini. Ya. Oke. Nah, saya masuk ke Excel dulu, saya stop share. Silakan teman-teman dipastikan Excel-nya sudah terbuka, ya. Nah, oke, sekarang saya punya contoh. Oke. Ini udah cukup terlihat ya harusnya ya. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya, aman ya? Ini masih ada yang dengerin saya nggak ini? Aman, Pak, aman. Aman ya, oke. Thank you, Matt. Oke, nah contoh nih. A contract manufacturer identified two customer segment. Jadi, misal ada contoh nih ya, ada perusahaan kontrak gitu ya, perusahaan kontrak atau subkontraktor gitu ya. Dia membagi customer-nya menjadi dua segmen. Segmen pertama adalah mereka yang mau menunggu gitu ya, atau mau menaruh mau naruh demand-nya atau mau naruh order itu seminggu sebelum ya, 1 week in advance. Jadi istilahnya PO lah ya. Jadi mereka mau PO dulu dan nunggu 1 minggu. Oke.
Customer yang kedua adalah mereka yang mau membayar lebih mahal dengan mendapatkan produk yang kurang dari seminggu. Gitu. Jadi ada yang mau nunggu seminggu, sama yang nggak mau nunggu seminggu, gitu ya. Yang satunya mau membeli dengan harga normal, yang satunya mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Itulah ya. Oke. Nah, dua customer segmen ini punya demand curve yang berbeda-beda. Yang first demand, ini fungsi demand-nya adalah 5.000 dikurangi 20 dikalikan P1. Ini yang first segment. Ya. Yang second segment, demand curve-nya adalah 5.000 dikurangi 40 kali P2. Ya, ini yang untuk second segment. Nah, production cost-nya sama aja. Sebenarnya kan produknya sama, cuma mereka dibagi antara yang mau nunggu seminggu sama yang nggak mau nunggu seminggu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, ya. What price if the contract manufacturer charge a single price over both segment? Gimana kalau misalnya si perusahaan subkontraktor ini menggunakan single harga yang sama untuk dua customer yang berbeda. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah, gimana kalau misalnya si subkontraktor tadi memberikan harga yang berbeda? Ya, what price should contract charge is segment? Ya, kalau misalnya tujuannya adalah memaksimasi profit. Tadi kan kita sudah punya contoh ya, kalau misalnya mengecharge single price sama different price, revenue-nya bisa jadi berbeda. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar seperti itu, gitu ya, di contoh kasus yang ini. Kemudian, nah kalau misalnya benar bisa naik, kira-kira perbedaan profitnya berapa? Gitu ya. Perbedaan profitnya berapa? Oke. Pertanyaan yang keempat adalah, sekarang seandainya kapasitas kita batasi sebesar 4.000, ya, kita batasi sebesar 4.000, berapa kontrak atau subkontrak yang harus mereka produksi, ya, mereka produksi atau mereka layani untuk masing-masing segmennya, gitu ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Oke, kita satu-satu dulu. Kita ke yang A. Ini saya ilangin aja kali ya. View guidelines. Oke. Nah, single price dan different price ya. Nanti kita akan menggunakan ini. Kalau kita bahasnya without capacity constraint, ya, maka kita menggunakan rumus matematika ini. Nah, kita sedikit main kalkulus ya. Cuma nggak saya jabarkan di sini, teman-teman boleh nanti coba di rumah. Jadi kalau kita mau nyari single pricing, kan kita punya dua fungsi demand nih, ya, fungsi demand. Sehingga dua fungsi demand ini harus kita jadikan satu. Caranya gimana ya? Kita jumlahkan aja. Fungsi demand pertama sama fungsi demand kedua. Ya, pakai kalkulus. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Ditambah ini kali ini kali ini, kemudian minus 10 kali 5.000 sama minus 10 dikalikan minus 40P gitu ya. Nah, nanti hasilnya ketemunya adalah P minus 10 dikalikan 10.000 minus 60P. Ya, ketemunya nanti ini. Ya, silakan teman-teman buktikan boleh. Oke. Saya lanjut. Nah, kalau sudah ketemu single demand curve function-nya, maka sekarang kita hitung. Ya, kita hitungnya adalah P minus 10 dikalikan 10.000 dikurangi 60P. Ya. P-nya adalah, kita pakai rumus yang kedua ini. P-nya, rumusnya adalah AI per 2BI ditambah C per 2. Rumus ini dapatnya dari mana, Pak? Rumus ini dapatnya adalah dari persamaan ini, kita sama dengankan 0. Ya, jadi PI min CI dikalikan AI min BI. PI dalam kurung sama dengan 0. Nanti teman-teman akan dapat rumus yang ini. Jadi nggak pakai turunan ya, nggak pakai diferensial. Jadi kita sama dengankan 0, nanti kita akan dapat function AI per 2BI ditambah C per 2. Oke ya. Nah. Oke, jadinya kita masukkan. Nah, A-nya apa? A-nya adalah konstan. Ya. A-nya adalah konstanta. Kalau di function ini ya, A-nya adalah konstanta, B-nya adalah koefisien. Ya. Mungkin sedikit berbeda dari yang teman-teman sudah pernah pelajari. Kalau
gradien kan dulu gitu ya, AX plus B gitu ya. Jadi A-nya koefisien, B-nya A-nya konstanta, B-nya yang koefisien. AX plus B. Jadi A-nya yang koefisien, B-nya yang konstanta. Nah, kalau di sini A-nya yang konstanta, B-nya yang koefisien. Kalau di sini. Oke. Jadi A-nya kita masukkan 10.000. Ini kan 10.000 ya. 10.000 adalah konstantanya. Kemudian BI adalah koefisiennya. Koefisiennya berarti 60. Kemudian C adalah production cost-nya. Ya, production cost-nya adalah 10. Di sini ada, di sini ada. Ya, production cost-nya 10. Oke ya. Sehingga P adalah sama dengan 10.000 dibagi 2 dikali 60 koefisien ditambah 10 dibagi 2. Ya. Yang bagian depannya hasilnya adalah yang bagian depan hasilnya adalah 83,34, yang bagian belakang hasilnya adalah sama dengan 5. 83,34 tambah 5 berarti sama dengan 88,34. Oke. Kita sudah dapat single price-nya. Sekarang kita hitung demand-nya. Ya. Hence the demand will be, jadi kita kembalikan ke function demand 1 dan demand kedua. 5.000 dikurangi 20 kali 8834 sama 5.000 dikurangi 40 dikalikan 88,34. Jadi demand 1 adalah 3233, demand kedua adalah 1466. Oke. Revenue-nya berapa? Ya, berarti kita bisa hitung revenue. Oh, ini langsung total profit ya. Nah, jadi kalau kita bicara revenue, teman-teman, revenue itu adalah uang yang kita dapatkan atau omzet lah, gitu ya. Uang yang kita dapatkan dari harga jualnya. Ya, harga jualnya. Tadi kan harga jualnya kan 88,34 ini kan harga jualnya. Nah, jadi kalau kita bicara revenue itu cukup yang dua, hanya ini saja. Sorry. Saya kasih merah ya. Oke. Nah, yang merah ini adalah fungsi teman-teman untuk mendapatkan revenue. Ya, jadi harga jual dikalikan dengan demand yang kita punya. Berarti itu revenue. Ya, kalau kita bicara profit, maka harus kita kurangi dengan ongkos produksinya. Ya, nah ongkos produksinya yang mana? Ongkos produksinya adalah yang bagian belakang. Saya kasih warna kuning. Nah, waduh, nggak kelihatan. Hijau. Oke. Nah, yang hijau ini adalah dia ongkos produksinya, gitu ya, supaya untuk mendapatkan profitnya. Ya, jadi kita hitung revenue dulu. Revenue adalah 88,34 dikalikan 3233. Demand untuk yang demand 1 ya. Kemudian 8834 dikalikan 1466, ini untuk yang demand kedua. Oke. Kemudian dikurangi dengan 10 ini adalah ongkos produksinya ya, tadi kan cost production ya. Ya, production cost 10. 10 dikalikan 3233 ditambah 1466 ya. Nah, kalau dijumlahkan semua, dihitung ya, nanti ketemu total profitnya adalah 368.119 total profitnya ya. Kalau mau tahu revenue-nya berapa, Pak? Revenue-nya berarti ini saya copy ya. Revenue berarti saya taruh sini. Ini saya ilangi. Ini berarti revenue ya. Saya ganti dolar. Kemudian cost-nya, production cost. Berarti ini saya taruh sini. Ya, nah berarti production cost-nya adalah 46.990. Ini ya, 46.990 production cost-nya, revenue-nya adalah 415.109. Ketika kita kurangi, sehingga total profit yang kita dapat adalah 368.119. Easy ya. Oke. Saya masuk ke differential price sekarang. Oke. Nah, karena differential price berarti kan kita sudah punya demand function sendiri-sendiri. Maka ya kita langsung pakai aja PI, berarti ini adalah untuk P1, ini adalah untuk P2.
Oke, konstantanya 5.000 dibagi 2 dikali 20 koefisien plus 10/2. Tetap ya, kan production cost-nya 10. Kemudian yang P2 adalah 5.000, ini konstantanya, kemudian dibagi 2 kali 40, 2 BI, plus 10/2, oke, ketemunya adalah 62,5 plus 5, yaitu 67,5. P1-nya adalah 125 tambah 5, yaitu 130. Ya, jadinya berbeda ya. Oke. Nah, sehingga demand-nya untuk yang harganya P1 itu berarti kita masukkan ke sini ya, masukkan ke P1 berarti 5.000 dikurangi 20 dikalikan 130, berarti 2.400 permintaannya. Sementara yang kedua 5.000 dikurangi 40 dikalikan 67,5, ya, sebanyak 2.300. Oke ya. Nah, total profitnya berapa sekarang gitu ya? Asumsinya kan kalau kita bisa membedakan harga, itu kan berarti kita bisa mendapatkan profit atau revenue yang lebih besar. Ya, mari kita buktikan sekarang. Berarti 130 dikalikan 2.400 dikalikan demand-nya, ditambah 67,5 dikali 2.300, ya, dikurangi 10 dikalikan 2.400 tambah 2.300. Total profitnya ketemu 420, 250. Berarti naik ya total profitnya dari yang sebelumnya 368, sekarang naik ke 420, 250. Ya. Profit difference-nya berapa ya? Kita tinggal kurangkan aja. 420 dikurangi 368, berarti ketemu profit difference-nya adalah $52.000. Ya, lumayan ya. Kalau kita kalikan 10.000 aja, berarti kan perbedaannya 520 juta. Jadi lumayan perbedaannya. Jadi perusahaan pasti lebih senang, lebih cocok menggunakan differential pricing atau dynamic pricing. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sekarang kalau misalnya kita punya capacity? Ya. Kalau tadi kan kita loss nih, berarti kan 2.300 tambah 2.400. Berarti kan asumsinya kapasitas kita bisa di angka 4.700. Kalau yang single pricing itu 3233 tambah 1466. Ini berapa ya? Tambah 146. 4.700 juga, ya. Jadi keduanya ada di level 4.700. Nah, sekarang semisal sekarang production capacity-nya diketahui sebesar 4.000, ya. Jadi nggak bisa 4.700. Pertanyaannya adalah terus harganya di set berapa? Kalau misalnya kita cuma punya production capacity sebesar 4.000, ya. Oke. Nah, maka kita akan menggunakan formulasi matematika ini, ya. Maximize PI minus C dikalikan AI minus BI PI. Kemudian subject to-nya, constraint-nya adalah AI minus BI PI dikurangi, kurang dari sama dengan Q, ya. Oke, di mana AI minus BI PI dia lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita bikin di sini, ya, segmen 1, segmen 2. Kemudian price-nya saya setting 0 dulu ya. Price-nya saya setting 0. Teman-teman silakan bikin tabel ini ya. Silakan bikin tabel ini sambil saya menjelaskan. Oke, saya kasih waktu berapa ya? Semenit. 1 menit silakan bikin tabel ini dulu. Jadi production capacity 4.000, segmen 1, 2, total price, demand, profit ya. Bikin tabelnya dulu, bikin kerangkanya.
Oke, udah semenit ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti price-nya teman-teman setting 0 dulu, karena kan yang ini yang akan kita cari ya. Price-nya 0. Kemudian fungsi demand-nya kita masukkan, berarti fungsi demand-nya kan tadi 5.000 dikurangi 20 kali P1. Yang bawah 5.000 kurangi 40 kali P2 ya. Teman-teman sesuaikan ya. Jadi 5.000 dikurangi dalam kurung 20 kali C89 ini kalau saya C89. Kalau yang demand kedua berarti 5.000 dikurangi 40 dikalikan C90 yang P2-nya ya. Oke. Nah, profitnya gimana? Profitnya berarti kan C89 itu ini price-nya dikurangi 10. 10 ini kan production cost-nya. Ya, jadi kita nyari bersihnya nih, profit ya. C89 dikurangi 10 dikalikan demand-nya. Ya. Kemudian yang kedua, profitnya adalah C90 dikurangi 10 ya, dikalikan D90. Oke. Nah, kemudian di bagian total teman-teman jumlahkan ya. Teman-teman jumlahkan demand-nya sama teman-teman jumlahkan profitnya ya. Nah, saya bikin satu lagi di sini ya. Saya bikin satu lagi di sini, ini adalah objektif ya. Objektif Z lah ya, Z. Nah, objektifnya adalah saya mengikuti formula yang ini ya. PI dikurangi CI dikalikan AI dikurangi BI PI terus sigma ya. Berarti kalau sigma kan penjumlahan ya. Berarti yang pertama adalah saya pakai yang D1 dulu ya, D1 plus D2 kan berarti. Function yang pertama adalah C89 berarti P1 ya, P1 dikurangi 10 ya, PI kurangi CI. Jadi P1 kurangi C terus A1 dikurangi B1 dikurangi B1. Berarti 5.000 dikurangi 20 dikalikan P1, C89 ya kalau saya ya. Ditambah P2. P2 adalah C90 yang ini, yang warna merah. Ya. P2 dikurangi 10 dikalikan 5.000 dikurangi 40 dikalikan C90 dikurangi P2. Oke ya. Sehingga ketemu Z-nya adalah ini. Minus 100.000 ya. Masih awal ya. Oke. Nah, kalau sudah siap semua, maka kita ke solver. Pilih data, kemudian pilih solver. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, set objektif. Berarti saya pilih yang ini. Objektif ya. Set objektif. Kemudian by changing variable cell ya. By changing variable cell. Nah, yang perlu dirubah apa ya? Yang perlu dirubah kan harganya, karena kan kita pengen tahu harganya ya. Berarti saya select. Kemudian sekarang setting constraint-nya ya, setting constraint-nya. Nah, constraint yang pertama, sorry. Ini saya close dulu deh. Nah, constraint yang pertama adalah AI minus BI PI itu adalah kurang dari sama dengan Q. Ya, jangan lupa di sini ada sigma. Ya. Sekarang kita cari posisi sigma AI minus BI PI ini di mana? Nah, kita sudah ngitung di sini kan. Sigmanya adalah ini tadi. 10.000. Ya. Oke, berarti ini kurang dari sama dengan ini. Ya, kurang dari sama dengan ini. Ya. Saya balik ke solver lagi. Berarti saya bikin function ini, ya. D91 ya, D91 itu yang ini ya, capacity saya. Capacity. Jumlah demand-nya tadi, ya. D91 dikurangi D87, ya. D87 ini adalah yang ini. Production capacity, ya, 4.000 ini. Oke. Kemudian constraint berikutnya apa? Constraint berikutnya adalah AI minus BIPI sama dengan 0. Nah, kita punya berapa AI minus BIPI? Kita kan punya 2 ya. Berarti ada yang di D89 tempatnya, ada yang di D1 ini ya. D1 sama dengan lebih dari sama dengan 0 sama D2 ya. Saya taruh di D90 ya. Dia lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, silakan di-set dulu teman-teman. Solvernya, saya kasih waktu 1 menit.
Oke, udah 1 menit ya. Oke. Nah, ini boleh dicentang, make unconstrained variable non-negatif, karena kan kita pengen semuanya nilainya kan non-negatif, nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang minus ya. Kemudian select a solving method ya. Nah, ini teman-teman pakai yang GRG non-linear ya, GRG non-linear. Kemudian kalau sudah kita solve. Oke, udah selesai ya. Solver found a solution, all constraint and optimality condition are satisfied. Oke. Berarti ini saya oke. Nah, jadinya udah terpenuhi ya. Di mana kita punya production capacity 4.000, kemudian demand kita set juga maksimal 4.000. Berarti udah sesuai ya. Yang D1 adalah 2167 demand-nya, yang D2 demand-nya adalah 1833. Ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 4.000. Oke. Nah, price-nya berapa? Berarti price-nya adalah 141,67, yang price kedua adalah 79,17. Nah, ini memang koma, kalau misalnya teman-teman mau dibikin integer juga boleh. Jadi teman-teman nambahin constraint integer ya, nambahin constraint integer. Oke, kemudian profitnya adalah 285,277 sama 126,805. Kalau dijumlahkan, profitnya ketemu 412083. Sama ya kayak Z function-nya ketemu 412083. Oke. Jadi kalau kita limit production capacity kita 4.000, maka total profit yang bisa kita dapatkan adalah sebesar 412083. Oke? Aman? Aman. Teman-teman ada yang ngitung sama hasilnya? Siapa ini? Aman, Pak. Oke, Mehmet aman ya. Oke, saya stop share dulu, saya masuk ke bahasan berikutnya. Nah, kalau yang tadi adalah pricing and revenue management ya, dengan asumsi for multiple customer segments, yang sekarang adalah kalau gimana kita di bawah uncertainty. Ya. Nah, kalau kita mengakomodir uncertainty, oke, ini contohnya ya. In most instance of differential pricing, demand from the segment paying the lower prices rises earlier in time than demand from the segment paying for higher prices. Okay. For example, leisure travelers tend to book their tickets earlier than business travelers. Jadi kalau teman-teman backpacker gitu ya, itu kan pasti nyari harga promo gitu ya. Maka nyarinya kan jadi harus jauh-jauh hari gitu ya, harus jauh-jauh hari biar dapat harga promo. Nah, kalau orang yang berpergiannya adalah untuk bisnis yang dia bisa pergi kapanpun gitu ya, maka kan dia nggak bisa pola perilakunya sama seperti itu. Biasanya kan nyarinya ya deket-deket gitu ya. Nah, sehingga biasanya airlines dimainin harganya tuh. Kalau jauh-jauh hari harganya lebih murah, kalau yang deket-deket ya harganya lebih mahal. Biasanya AirAsia itu ya. Kalau teman-teman pergi pakai AirAsia tuh harga yang kalau teman-teman beli setahun sebelum tuh harganya murah banget biasanya. Kalau deket-deket ya mahal gitu ya. Nah, kalau kita bicara seperti ini ya kasusnya airlines, nanti teman-teman akan menemukan dua hal. Yang pertama adalah spoilage, yang kedua adalah spill. Ya, spoilage occurs when the capacity reserved for higher price buyers is wasted. Jadi kalau teman-teman over PD nih gitu ya, over PD teman-teman menyimpan banyak capacity untuk yang harga tinggi, tapi akhirnya tidak terjual. Nah, itu adalah istilahnya spoilage. Ya. Istilah yang kedua adalah spill. Ya, spill occurs if higher price buyers must be turned away because the capacity has already been committed to lower price buyer. Spill itu terjadi kalau teman-teman ngesetnya kapasitas terlalu banyak untuk yang harga lebih murah, habis itu udah habis duluan tuh dengan harga yang lebih murah. Sehingga harga yang untuk yang harga tinggi nggak kebagian seat akhirnya. Nah, itu istilahnya adalah spill. Ya. Jadi teman-teman sudah over PD dulu, ngeset kapasitas banyak buat harga lebih murah, ternyata ludes. Ternyata habis gitu ya.
Sehingga yang untuk harga normal, teman-teman nggak ada capacity lagi nih. Itu istilahnya adalah spill. Ya, diingat-ingat ada spoilage, ada spill. Oke. Nah, rumusnya gimana? Nanti kita pakai rumus yang probabilitas, karena kan kita uncertainty ya. Jadi kalau kita bicara uncertainty, maka kita selalu bicaranya probabilitas. Pakai pola distribusi. Ya. Nah, distribusi yang kita pakai di sini adalah pola distribusi normal. Oke. Nanti rumusnya kita pakai ini, ya, norm if. Ya, kita pakai norm if. Jadi teman-teman nggak usah pakai tabel distribusi normal, teman-teman langsung pakai ini aja. Ya. Teman-teman langsung pakai ini, nanti akan dicarikan nilainya langsung. Ya. Oke, saya balik lagi ke Excel. Oke. Saya pindah ke sheet yang kedua. Oke, ini saya zoom dulu. Oke, kemudian saya hilangin grid lines-nya. Oke, Excel-nya udah kelihatan ya teman-teman ya? Aman ya? Oke, aman Pak, masih easy. Oke, udah kelihatan ya? Oke, contohnya, trucking company serve to segment. Ya, jadi ada perusahaan truk nge-serve berbeda segmen ya. Segmen yang pertama, will to pay $3.5 per cubic foot, but wants to commit to a shipment with only 24 hours notice. Ya, jadi segmen A itu mau bayar lebih mahal, pokoknya dia bisa pesan 24 jam sebelumnya, gitu ya. Yang segmen B bayarnya lebih murah ya, $2 aja per cubic foot, tapi dia shipmentnya harus seminggu sebelumnya, ya. Ngasih taunya seminggu sebelumnya. With 2 weeks to go, ya, dengan 2 minggu sebelumnya, demand for segment A is forecasted to be normally distributed. Jadi kita pakai distribusi normal with a mean of 3,000 cubic foot, ya, and standard deviation of 1,000. Okay. How much the available capacity should be reserved for segment A, ya, and how should tracking company change its decision if segment A is willing to pay $5 per cubic foot. Okay. Jadi kita disuruh nyari tahu nih, berapa kapasitas kita yang harus kita kasih untuk yang segmen A. Karena pastikan yang akan kita buka dulu kan yang segmen B nih. Kita buka dengan harga lebih murah gitu ya. Baru nanti di akhir-akhir kita buka yang segmen A, kan gitu ya. Nah, sekarang kita perlu cari tahu dulu nih, berapa kira-kira yang harus kita reserve untuk yang segmen A, biar kita nggak spill. Ya, biar kita nggak spill. Kemudian berapa kalau misalnya yang segmen A kita minta untuk membayar $5 ya. Oke, jadi gini ya. Saya sarikan di sini. In this case we have revenue from segment A $5 per cubic foot, yang segmen B $2 per cubic foot. Kemudian rata-ratanya adalah 3.000, standar deviasinya adalah 1.000 ya. Rumusnya apa? Rumusnya pakai ini. CA equals to norm if dalam kurung 1 minus PB per PA, ya. DA ini adalah min-nya ya, ini nggak ada bar-nya ya, harusnya ada garisnya di atas. Kemudian koma sigma A, ya. Jadi saya tulis gini ya, norm if 1 minus D18 dibagi D17, ya. D18 itu ini $2 ya. D17 adalah $3.5, ya. Norm if 1 minus D18 dibagi D17, titik koma, ya, D19, yaitu min-nya, sama D20, yaitu standar deviasinya. Ya. Nah, ini saya tulis gini. Jangan lupa dikurung ya, karena kan ada hitung-hitungannya. Dikurung, kemudian min-nya, standar deviasinya, teman-teman enter, nanti ketemunya adalah 2819,988. Karena ini cubic foot ya, maka kan kita nggak bisa dalam bentuk desimal gini, maka kita integerkan. Jadi kita round up ke atas. Sehingga hasilnya adalah 2820 cubic foot. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah, hence, trucking company should reserve 2.820 cubic foot for anticipating segment A. Ya. Kalau misalnya, if the customer will to pay 1.5 more, mau bayar lebih lagi dari $3.5 ke $5, so the formulation will be as follows.
Oke, pakai rumus yang sama tetap, ya. Cuma ini saya ganti sekarang. Tadi kan harganya 3,5 ya, harganya 3,5. Terus harga barunya adalah 5. Ya. Ketika saya enter, ketemunya adalah 3253,347. Karena desimalnya di bawah 5, berarti saya round down, nggak saya round up. Ya, saya round down, sehingga ketemu 3253 cubic foot. Ya, jadi kalau ada yang mau lebih tinggi lagi, ya di set yang lebih banyak juga, ya cubic footnya. Oke, 3253 cubic foot. Oke ya, easy lah ini. Cuma pakai norm if doang. Saya stop share, saya balik ke presentasi lagi. Oke, jadi kita sudah menuntaskan 2 chapter ya. Ada yang revenue management under differential pricing ya, sama revenue management under uncertainty. Nah, yang sekarang masih hampir sama seperti yang awal tadi, ya, hampir sama. Cuma kita sekarang spesifik buat perishable asset, ya, spesifik untuk perishable asset. Oke, contohnya, any assets that lose value over time are perishable. Jadi semua aset yang sifatnya dia value-nya turun seiring bertambahnya waktu disebut barang yang perishable, ya, perishable. Fruits, vegetables, atau yang kita sebut commodities lah ya, kayak buah, sayur, kopi, minyak gitu ya. Nah, itu biasanya dia akan deteriorate atau degrade ya value-nya seiring waktu. Oke. Fashion apparel, nah sama ya kayak yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kayak di Europe gitu ya, Amerika, maka fashion apparel juga termasuk perishable karena dia akan outdate ya, karena dia akan jadi nggak up to date lagi fashionnya gitu karena musimnya sudah berganti gitu ya. Misal dari winter ke autumn ya berbeda gitu ya. Summer ke winter juga berbeda gitu. Nah, sehingga ada masa outdate-nya untuk yang fashion apparel gitu ya. Okay, today most department store progressively discount merchandise over the sale season. Okay, another example is an airline industry where airlines tend to sell more than their capacity to anticipate customer who didn't come to their schedule. Nah, airlines ini nanti yang spesifik kita akan bicara di overbooking, ya. Jadi airlines itu ngakalinya adalah mereka seakan-akan menjual over capacity, gitu ya, seakan-akan menjual over capacity untuk mengantisipasi orang yang udah beli tiket tapi nggak datang, gitu. Karena harganya murah, jadi seakan-akan ya wis lah, harganya murah kan ya nggak apa-apa, nggak kita pakai. Nah, untuk mengantisipasi itu, airlines kan nggak boleh kehilangan profit, gitu. Nah, sehingga mereka akan melakukan yang namanya overbooking. Nanti kita akan lihat ya di contohnya. Nah, kita lihat yang contoh yang pertama dulu, yang untuk perishable. Nah, kalau yang untuk perishable asset, maka kita spesifik harus pakai dynamic pricing. Mau nggak mau harus pakai dynamic pricing, ya. Karena kenapa? Karena kalau single pricing ya otomatis kita nggak maksimal profitnya. Karena kalau barangnya nggak kejual, value barang kita kan akan turun seiring bertambahnya waktu, gitu. Sehingga nggak akan ada orang yang mau beli dengan harga normal, gitu. Pasti kita harus memberikan harga diskon, gitu. Nah, sehingga kita perlu dari awal tahu berapa nih dynamic pricing-nya, ya, diskriminasinya berapa, gitu ya. Oke, rumusnya masih sama, pakai ini ya AI BI PI, sama seperti yang pertama tadi. Kemudian, nah untuk functionnya juga mirip ya, sama yang tadi, juga sama. Cuma di sini nggak diketahui CI-nya, ya. Kalau tadi kan kita diketahui CI-nya ya. Nah di sini kita nggak diketahui CI-nya. Jadi kita pakai ini rumusnya. PI dikalikan AI minus BI PI. Jadi PI-nya ada kuadrat nanti di sini. Oke, subjektunya sama ya, sigma AI minus BI PI dikurangi kurang dari sama dengan Q sama. Oke, kita ke Excel dulu. Oke, saya stop share, saya balik ke Excel. Oke, saya masuk ke dynamic pricing ya. Ini saya gedein dulu. Oke. Oke. Saya create line lagi dulu. Oke. Nah, di sini ada contoh ya. Retailer. Saya minum dulu teman-teman. Retailer has purchased 400 ski parkas.
ski parka tuh kayak mantel ya. Jadi kalau teman-teman yang naik gunung mungkin tahu parka ya. Di Eiger ada, di North Face ada, gitu parka ya. A retailer has purchased 400 ski parkas before the start of the winter. Jadi retailernya nyolong start ya. Jadi dia udah beli dulu 400 ski parka. Kemudian first, place order 1 week in advance. Oke. Kemudian yang segmen kedua, who are willing to pay higher to get product less than a week. Oke. Nah, jadi 400 ski ini dijual ya. Kemudian demand curve-nya ada D1, D2 dan D3 ya. Jadi harusnya ini ada third ya. Jadi yang second-nya dibagi dua lagi gitu ya. Yang second dibagi dua lagi. Oke. Nah, yang D1 demand pertama itu demand curve-nya adalah 300 dikurangi P1. Demand kedua, demand curve-nya adalah 300 dikurangi 1,3 dikali P2. Yang fungsi ketiga adalah 300 dikurangi 1,8 dikurangi P3. Nah, ini asumsinya kita beli produk, nggak produksi. Ya, jadi ada buying cost, ya, atau order cost lah. Ya. Buying cost-nya adalah $100. Ya, buying cost-nya $100. Oke, nah sekarang kita diminta. If the retailer charge a constant price over the 3 months, what should it be? Jadi misal masih nekat nih ya, mau dijual dengan harga yang sama. Kemudian, how should the retailer vary the price of the per car over the 3 months to maximize revenue? Oke, jadi ini asumsi bulan ya. Oke, jadi ini bulan pertama, ini first month, ini second month, ini third month. Ya. Oke, how much gain in profit result from dynamic pricing? Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa dynamic pricing ini memang urgent untuk produk-produk yang perishable. Oke, kita ke fixed pricing dulu ya. Rumusnya masih sama, tetap pakai function ini, gitu ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya nanti pricing-nya kita setting sama semua ya. Ini saya ganti dulu 0. Ya. 0. Oke, kemudian nah, ini kapasitinya sudah ada di awal ya, karena retailernya sudah beli 400 ski parka. Ya, jadi kapasitinya sudah kita set 400 di sini. Oke ya. Kemudian demand curve-nya mengikuti yang tadi ya. Jadi 300 dikurangi P1, kemudian 300 dikurangi 1,3 P2, sama 300 dikurangi 1,8 P3. Oke, teman-teman rubah dulu ya. Silakan ditambahkan satu segmen lagi. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Oke, silakan disesuaikan. Jadi ada 3 segmen. Ya. Demand-nya silakan diganti jadi 300 kurangi C33, kemudian 300 dikurangi 1,3 dikali C34 sama 300 dikurangi 1,8 dikalikan C35. Ya. Kemudian revenue-nya adalah berarti demand-nya dikalikan sama price-nya. Ya. Demand dikalikan price, ini adalah revenue. Ya. Kita cari revenue-nya dulu. Ya. Oke, udah semenit. Oke, nah di sini saya bikin objective function lagi, objective function Z ya, objective function. Nah, saya mengikuti rumus yang ada di sini, ya. PI dikalikan AI dikurangi BI PI, ya, ditambah ini sigma ya. Berarti kan kita punya 3 demand tadi ya. Nah, kita kan punya 3 demand ini. Oke. Berarti rumusnya adalah C33, jadi PI P1 dikalikan D1. Ya, ini kan D1 nih ya. AI minus BI PI ini kan fungsi demand-nya. Ya. Jadi C33 saya kalikan dengan D33 ditambah C34 dikalikan D34 ya. Ditambah C35 dikalikan D35. Oke. Nah, teman-teman boleh manual gini, boleh pakai namanya sum product. Sum product juga boleh.
Ya. Bisa pakai manual gini, bisa pakai sum product. Oke. Oke, kalau sudah kita enter, nah, yang menjadi pressure point buat teman-teman, ini kan diminta fixed pricing nih. Jadi price di sini harus tunggal, ya. Price-nya harus tunggal. Oke, ini kita set 0. Oke, maka price yang kedua berapa? Price yang kedua berarti sama dengan C33. Oke, price yang ketiga berapa? Berarti ya sama kayak C33. Ya, berarti price-nya yang kita mainkan adalah price yang utama ini, ya, price 1 ini yang kita mainkan. Oke ya, sekarang kita masuk ke solver. Oke, kita masuk ke solver, data, terus solver. Oke. Nah, di sini berarti saya pakai, oh sorry, ini yang bawah ini ya. Oke, saya ke sini dulu. Objective function ini, ya, objective function ini. Kemudian changing variable cell. Nah, kira-kira variable cell-nya yang mana yang harus dirubah nih? Gitu ya. Nah, karena asumsinya harganya sama semua, maka variabel yang harus dirubah, maka saya setting yang ini saja. Oke, karena kan yang lain ngikut. Ya. Oke, saya set. Kemudian tadi kapasitas ya. Tadi fungsi kapasitas berarti sama. Saya set di sini D74 ya. Kok D74? Saya delete aja lah. Delete. Oke. Saya add. Berarti ini kurang dari sama dengan ini. Oh, sorry. Ini constraint kurang dari sama dengan ini. Ya. D36 kurang dari C31. Kemudian add, fungsi lain adalah demand-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Ini lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, ini GRG non-linear sama solving metodenya, coba kita solve. Oke, solver found a solution. All constraint and optimality condition are satisfied. Oke ya, kita cek. Oke, total demand-nya sama ya, sama sesuai dengan jumlah parka yang kita punya. Price-nya sama semua, 121,95. Oke, revenue-nya berarti ini, ya ini revenue-nya. Oke, ketika di total sama dengan objektif function-nya, berarti sinkron ya, cocok. Oke, nah sekarang gimana kalau misalnya diferensial ya, apakah revenue-nya bisa naik ya, kita buktikan. Oke, berarti saya set 0 dulu ya. Silakan teman-teman yang ini di copy ya. Jadi di select ini, kemudian copy. Oke. Kemudian teman-teman paste di bawah sini ya. Oke. Berarti yang membedakan optimasi pertama dengan optimasi yang kedua adalah price-nya yang berbeda ya. Jadi price-nya saya setting 0 semua di sini, 0 0 0 0 ya. Karena kita akan mencari berapa harga yang optimal gitu ya. Kalau di sini kan harganya disamain ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kalau dynamic berapa harganya gitu ya. Oke, kalau sudah kita masuk solver lagi ya. Berarti ini saya ganti ini. Nah, yang membedakan dengan yang pertama adalah variabelnya. Sekarang variabelnya berarti tidak cuma satu ya. Variabelnya berarti ada 3 sekarang. Ada ini variabelnya. Ya. Variabelnya ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita ke constraint. Ya. Kita ke constraint. Saya add. Ya. Constraint-nya berarti ini kan, penjumlahan ini. Constraint-nya adalah parka. Oke.
Oke, saya tambah lagi. Demand-nya nggak boleh positif. Demand-nya nggak boleh negatif, berarti harus saya paksa lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, kalau sudah coba kita solve. Oke, solver found a solution, all concern optimality condition are satisfied. Oke, berarti aman ya. Oke, kita cek jumlah demand-nya sama dengan 400 ya. Berarti aman, sesuai dengan jumlah parka yang kita punya. Nah, price-nya teman-teman lihat sekarang berbeda-beda price-nya ya. Price 1 sampai bulan pertama sama bulan ketiga beda harganya. Ya. Tapi revenue-nya naik nih di sini ya. Tadi dapat 48 ya. 48, di sini dapat 51. Oke ya. Sehingga perbedaan profitnya berapa? Perbedaan revenue ya. Perbedaan revenue berapa? Delta revenue. Ya. Berarti adalah ini dikurangi, dikurangi ya. Wah, kok berkurang cuy? C57. Oh, sorry. C57 dikurangi C38. Ya, positif 2917. Berarti anggaplah 10.000 gitu ya, $1 berarti perbedaannya 20,9 juta. Ya, 20,9 juta. Nah, sekarang saya pengen dicoba teman-teman ya. Nah, ini silakan tugas ya. Bukan tugas ya. Silakan teman-teman coba di rumah. Ini kan inventornya 400 nih. Ya, inventornya 400. Oke. Inventornya 400. Seandainya sekarang adalah case-nya adalah kita tahu cost per unitnya ya, cost per unitnya kita tahu 100 ya. Cost per unit kan 100 ya buying cost-nya. Nah, tapi mana nih? Oh, ini. Tapi anggaplah kuantitinya sekarang atau inventornya kita nggak tahu nih ya. Anggaplah 0. Ya, anggap 0. Oke. Nah, saya pengen teman-teman cari berapa jumlah price yang optimum ya, berapa jumlah price yang optimum, kemudian sama inventornya kira-kira harus berapa. Ya. Paham maksud saya ya? Jadi inventorinya kita nggak tahu, jadi seharusnya mereka beli berapa kita nggak tahu, gitu ya. Yang kita tahu adalah cost per unitnya, ya. Jadi teman-teman menggunakan cost per unitnya, sama teman-teman nyari price-nya berapa, ya. Yang kita tahu cost per unitnya kan 100 ya, cost per unit 100. Oke. Jadi teman-teman berbekal ya, teman-teman tahu demand curve-nya, ya, teman-teman tahu fungsi demand-nya, kemudian teman-teman tahu cost per unitnya, ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mencari kira-kira dengan kondisi seperti ini, cost per unitnya 100, demand curve-nya seperti ini, kira-kira mereka harus menjual dengan harga berapa dan inventornya berapa, ya, dan inventornya berapa. Oke, ini silahkan teman-teman kerjakan mandiri di rumah. Terus nanti soal ini akan saya keluarkan di kuis. Ya, soal ini akan saya keluarkan di kuis. Jadi teman-teman silahkan cari di rumah hasilnya berapa, gitu ya. Kalau misal ada teman-teman yang sudah mengerjakan mau nanya kebenarannya boleh tanya saya, ya boleh japri saya. Kalau misalnya nggak japri juga nggak apa-apa ya, tapi saya asumsikan teman-teman sudah bisa, gitu ya. Sehingga nanti ketika saya keluarkan di kuis, teman-teman sudah tahu caranya gimana. Ya, silakan dicoba. Oke, jadi saya ulang, teman-teman cuma bermodalkan cost per unit sama demand curve ini. Ya, teman-teman saya minta untuk mencari price-nya berapa sama inventornya berapa. Oke ya, bisa lah, bisa, mantap. Izin Pak, tanya Pak, info referensi buku Pak. Nanti info referensi buku saya kasih tahu setelah kuis ya. Karena kalau saya kasih tahu info referensinya, teman-teman tahu functionnya, jadi nggak seru.
Dicoba dulu. Oke, saya stop share. Oke, sekarang saya ke chapter terakhir, yaitu overbooking ya. Sedikit lagi, teman-teman. Oke. Nah, overbooking ya. Oke, the basic trade-off dari overbooking ini adalah consider during overbooking is between having wasted capacity atau tadi kita bilang spoilage ya. Spoilage dan juga spill ya. Jadi kita menyeimbangkan spoilage dan spill-nya. Oke. The cost of wasted capacity is the margin that will have been generated if the capacity had been used for production. Okay. The cost of capacity sorted is the loss per unit that result from having to go to a backup source. Okay. Jadi masing-masing punya cost ya. Jadi ada yang cost spoilage ada, cost spill juga ada. Oke. Okay. Nah, rumusnya pakai ini ya. Marginal cost untuk yang spoilage ya, itu adalah P minus C. Untuk marginal cost untuk yang spill ya adalah B minus P. Ya. Nanti kita menggunakan rumus ini ya. Jadi ada dua rumus. Pertama kita ngitung S-aksennya dulu. Jadi kita ngitung overbookingnya berapa menggunakan rumus yang ini. Sepertinya saya sudah pernah ngajarkan ke teman-teman waktu di PPIC ya. Saya juga pernah pakai rumus yang kayak gini juga. Kemudian setelah kita dapatkan hasil S-aksennya dari rumus ini, kita bawa ke norm inf-nya. Ya. Kita bawa ke rumus yang norm inf. Oke ya. Saya balik ke Excel. Oke. Overbooking. Oke ya. Nah. Oke, saya hilangin dulu grid lines-nya. Oke, ini ada bukan tracking company ya. Ini sorry. Oke. Oke, saya loncat ke sini ya. Saya loncat ke sini. In this case we have, jadi misal saya airlines gitu ya, anggaplah saya airlines ya. Jadi saya punya production capacity ya, saya punya airline capacity saya. Airline capacity saya adalah 5.000 seats, katakan. Saya pakai Airbus yang gede gitu ya. Saya pakai Airbus yang gede. Kemudian cost of goods sold-nya, jadi biaya per seat-nya ya, biaya per seat-nya itu adalah $10. Kemudian untuk backup capacity, setiap saya kehilangan seat, itu saya kehilangan $5 asumsinya. Oke. Nah, asumsinya tiba-tiba ada orang yang cancel nih, ada orang yang cancel gitu ya. Nah, yang perlu saya hitung adalah how many orders should be accepted to cover that loss. Ya, untuk saya mengantisipasi kehilangan tadi, saya harus nge-overbook berapa, gitu ya. Saya harus nge-overbook berapa dari kapasitas yang saya miliki. Oke. Min-nya saya punya 800 seat, standar deviasinya saya punya 400 seats. Oke ya. Nah, overbooking-nya gitu ya, saya set berapa gitu ya. Saya cari S-aksen dulu. S-aksen didapat dari CW per penjumlahan dari CW plus CS ya. Jadi 10 dibagi 10 plus 5. Ketemunya S-aksennya adalah 0,66667 gitu ya. Saya ambil 3 angka di belakang koma lah ya. Jadi saya pakai 0,667. Oke. Setelah itu masuk ke fungsi yang berikutnya yaitu O-aksen sama dengan norm if S-aksen. Kemudian ini min-nya ya, min-nya ini pakai mu, kemudian ini pakai sigma. Oke. Jadinya norm if ya. C28 itu adalah S-aksen saya ya. Kemudian D23 sama D24. D23 adalah min, D24 adalah standard deviation. Oke. Sehingga nanti norm if ya C28, D23, D24 ketemu sebanyak 972,291. Sama seperti yang contoh under uncertainty tadi, karena di bawah desimalnya di bawah 5, berarti saya markdown ya. Sehingga adalah 972 seat. Sehingga airlines need to overbook 972 seats. Artinya seolah-olah saya menawarkan kepada mereka sebanyak 5.972 seats. Sementara kapasitas saya sebenarnya punyanya 5.000 gitu. Jadi 972-nya adalah overbook-nya. Gitu ya.
Nah, overbook ini juga menarik ya. Overbook juga menarik. Kalau teman-teman tertarik gitu ya, banyak paper-paper, artikel yang juga membahas overbook ya. Uncertainty juga, tapi metodenya macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman boleh silakan kalau tertarik di overbook. Terutama teman-teman yang 3 semester ya. 3 semester. Masih di semester berapa? 6 ya, masih di semester 6 yang belum ambil sempro ya. Silakan teman-teman coba dibahas ya, atau dicoba dicari topiknya kira-kira apa nih kalau teman-teman semester depan mau ambil sempro ya. Oke, saya stop share teman-teman. Terima kasih banyak udah 2 materi yang saya deliver hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir saya di mata kuliah SCM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di mata kuliah SCM ini manfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau dari selama saya menyelenggarakan mata kuliah ini banyak jadwal yang kosong, banyak yang harus tiba-tiba ganti gitu ya. Saya mohon maaf sekali. Ya ini tidak bisa diterima di teman-teman, tapi saya mohonkan maaf karena saya nggak bisa melayani teman-teman dengan semaksimal mungkin. Saya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 12 hari ini ada yang bermanfaat mudah-mudahan gitu ya. Jadi ada 8 chapter yang saya deliver ke teman-teman. Mudah-mudahan manfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman tugas akhir, atau bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman mengambil KP magang misal gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti one day bisa manfaat dari apa yang saya sampaikan ke teman-teman di mata kuliah SCM. Ya, sekali lagi saya mohonkan maaf, nggak bisa memberikan maksimal buat teman-teman. Hopefully, tapi ada yang manfaat dari apa yang saya sampaikan ke teman-teman dan bisa bermanfaat nanti di kemudian hari. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita ketemu di minggu depan ya. Jadwal kita adalah kuis. Jadi tadi masih ada 1 case yang saya biarkan teman-teman untuk mencoba gitu ya. Nanti yang akan saya keluarkan di kuis. Insya Allah nanti saya akan bikin pembahasannya deh, insya Allah. Mudah-mudahan nutut waktunya supaya nanti teman-teman UAS-nya bisa lebih maksimal. Oke ya. Saya tutup hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung 1,5 jam ya. Lebih ya. Lebih. Mudah-mudahan manfaat materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.